Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Perwira menengah TNI yang menabrak dan membuang sejoli di Nagrek, Kabupaten Bandung tahun lalu divonis hukuman seumur hidup oleh Pengadilan Tinggi Militer. Kerjasama dengan Yayasan SLTA Swasta se-Jawa Barat, lulusan SMP dari keluarga ekonomi tak mampu bisa sekolah gratis. Kami ajak Anda berwisata menikmati keindahan Situ Cipanten, Kabupaten Majalengka. Kita ke informasi selanjutnya. Polresta Bandung menyelidiki dugaan arisan bodong yang memakan korban puluhan orang di Soreang, Kabupaten Bandung. Lelangan bodong Relia Nur Anissa. 25 orang peserta arisan 6 Juni lalu mendatangi rumah pasangan suami istri yang menyelenggarakan arisan di Bale Endah, Kabupaten Bandung untuk menagih janji keduanya mengembalikan uang peserta yang totalnya mencapai 2,5 miliar rupiah. Namun, upaya itu gagal karena keduanya sedang pergi ke Tangerang, Banten. Viral di media sosial, penyidik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung meminta keterangan para peserta arisan. Para peserta arisan ini belum kami mintai keterangan ke semuanya sehingga belum bisa kita rekapitulasi. Langkah yang kami lakukan adalah langkah proaktif tanpa harus menunggu laporan polisi, tapi kami melakukan penyelidikan. Seandainya masyarakat nanti melaporkan, membuat laporan polisi, kami bisa langsung mengamankan tersangka. Kecurigaan para peserta arisan tersebut muncul setelah pengembalian uang yang dijanjikan Pak Sutri kepada korban pada tanggal 5 Juni 2022 lalu tidak terwujud. Itu arisan bodong berarti Bu ya? Iya, mulanya saya tidak tahu, kira itu arisan biasa aja. Makanya saya ikutan, ternyata modalnya juga nggak kembali, boro-boro untung. Peserta arisan ini menurut salah seorang peserta berjumlah lebih dari 67 orang, warga Bale Endah dan Dayakolot. Mereka tergiur janji keuntungan arisan dari barang-barang yang dilelang lewat media sosial oleh penyelenggara arisan. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Petugas Dinas Perhubungan Kota Bogor kerap kali harus cekcok dengan pengendara yang parkir sembarangan. Sanksi tegas pun harus dijatuhkan mulai dari mengempiskan ban hingga mengangkut paksa sepeda motor yang kedapatan parkir sembarangan. Perempuan ini memprotes tindakan petugas Dinas Perhubungan setelah ban sepeda motornya dikempiskan akibat parkir liar di trotoar alun-alun Kota Bogor. Ia menuding petugas bertindak sepihak tanpa pemberitahuan. Rekaman keributan ini pun viral di media sosial. Banyak warganet tak setuju dengan sikap petugas, tapi tak sedikit juga yang menyayangkan sikap sang emak-emak. Meski diprotes, petugas tetap tegas menindak karena sebelumnya telah mengarahkan untuk parkir di lahan yang tersedia. Warga masyarakat yang nantinya ada kegiatan apapun, apakah itu dari panitia, apakah itu dari pengisi acara, kalau ada jukir yang tidak pakai seragam, yang tidak jelas, kemudian meminta untuk parkir di suatu tempat, ya jangan mau. Kami membangun sistem itu kan jelas, itu trotoar, ya kan, pasti nggak boleh, nggak usah nunggu lampu, dilarang parkir. Tanpa meja dan kursi, siswa-siswi madrasah di Kabupaten Subang tetap semangat mengejarkan ujian akhir semester. Siswa pun mengeluhkan punggung sakit dan tak nyaman di sekolah. Mengerjakan ujian akhir semester terpaksa dilakukan di lantai oleh para siswa Madrasah Ibtidaiyah As-Sulaimaniyah di Desa Langansari, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Kondisi ini tentu tidak nyaman dan dikeluhkan para siswa. Meja dan kursi di sekolah ini telah banyak yang rusak. Tak hanya itu, kondisi bangunan sekolah juga rusak dan rawan ambruk. Nggak ada meja kursi, punggung pada sakit. Belajarnya Belajarnya kurang. Terus itu bagian atas gimana deh? Bagian atasnya pada bolong, ambruknya kurang, punggungnya pada sakit, atapnya mau rusak. Bolong-bolong ya? Bolong-bolong. Terus ini sekarang minta diapain ini? Minta dibenerin.
Pihak sekolah tak bisa berbuat banyak karena tidak tersedianya anggaran. Bisa melanjutkan proses belajar mengajar di ruangan ini pun sudah beruntung. Pasalnya ruangan lain telah ambruk pada pertengahan bulan Januari lalu. Namun, tetap para guru diselimuti rasa khawatir pada keselamatan anak-anak saat beraktivitas di sekolah. Kelas 1 ruangan, terus 2, yang ketiga itu semuanya itu udah ambruk. Yang satunya masih memang nggak ambruk, tapi mengkhawatirkan sekali. Karena anak-anak yang belajar itu takut nanti kalau kejatuhan nanti bahaya sekali itu. Nah ini Pak, dengan kondisi seperti ini untuk belajar siswa gimana Pak sekarang? Ya kalau belajar nggak diliburkan Pak, karena kita harus masuk karena ini masih waktu belajar. Terus sekarang apalagi sekarang sedang melaksanakan PAT, kemudian akhir tahun itu. Karena harus mengerjakan semuanya itu siswa. Nah, ya otomatis harus masuk di situ walaupun khawatir ya gimana lagi. Meski dalam kondisi memprihatinkan, namun 78 siswa madrasah ini tetap antusias mengerjakan soal ujian akhir semester. Pihak sekolah mengaku permohonan bantuan untuk perbaikan sekolah yang diajukan kepada kantor Kementerian Agama Kabupaten Subang sudah beberapa kali dilakukan, namun hingga kini belum terrealisasi. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun ini akan menggratiskan biaya sekolah swasta tingkat SMA, SMK, dan SLB bagi siswa dari keluarga miskin. Kabar gembira bagi siswa dari kalangan warga miskin yang tidak lulus PPDB SMA, SMK, dan SLB dan terpaksa harus masuk ke sekolah swasta. Pemprov Jabar bekerja sama dengan sejumlah yayasan sekolah swasta tahun ini akan memberikan beasiswa sekolah gratis kepada siswa dari kalangan tidak mampu. Tahun ini kita bikin program sekolah swasta peduli duafa. Kemungkinan akan ribu-ribu anak duafa yang nanti sekolahnya di swasta tidak perlu bayar sama sekali selama 1-3 tahun. Nah ini gotong royong yang luar biasa. Oleh karena itu sampaikan lewat media ya, Pak Gubernur mengucapkan terima kasih kepada semua sekolah swasta yayasan yang menggratiskan anak-anak duafa. Program ini adalah pelengkap program subsidi bagi pelajar dari kalangan kurang mampu dengan anggaran APBD 14 miliar rupiah per tahun. Sisa biaya pendidikan ditanggung oleh yayasan masing-masing sekolah swasta yang bekerja sama. Bagi warga miskin yang dia mendaftar ke jalur afirmasi KITM, apabila tidak diterima di negeri, dia daftar ke swasta, maka ada subsidi juga 2 juta setahun. Itu yang miskin. Ada 21 sekolah dan yayasan SMA, SMK swasta di Kota Bandung dengan total kuotanya sudah ada mencapai di 748. Mereka siap menampung dan menggratiskan warga miskin selama 3 tahun. Bagi pelajar dari keluarga ekonomi tak mampu yang membutuhkan informasi sekolah swasta yang bekerja sama dalam program ini dapat menghubungi Dinas Pendidikan Kabupaten Kota atau Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Guna membantu pasokan darah untuk Palang Merah Indonesia, sejumlah anggota TNI Polri ikuti kegiatan donor darah di Mako Denpom Kota Bogor. Pandemi COVID-19 menyebabkan stok darah Palang Merah Indonesia berkurang. Untuk membantu memenuhi kebutuhan persediaan darah di PMI, Datasmen Polisi Militer Denpom 31 Bogor menggelar donor darah pada Selasa pagi. Kegiatan ini adalah rangkaian perayaan Hari Jadi Korps Polisi Militer TNI Angkatan Darat ke-76. Dengan bekerja sama petugas PMI Kota Bogor, sejumlah anggota mendonorkan darahnya. Aksi sosial ini diharapkan bisa membantu masyarakat di wilayah Jabodetabek yang membutuhkan persediaan darah. Target hari ini kurang lebih 200, kalau memenuhi syarat ya bisa 200, kalau tidak ya minimal 70%-nya bisa. Dan mudah-mudahan dengan semakin meningkatnya animo donor darah di Kota Bogor bisa meningkatkan kuantitas, kapasitas pelayanan untuk penerusan donor darah di Kota Bogor dan sehingga tidak terkendala. Di dalam rangka rangkaian kegiatan hari ulang tahun ke-76 Polisi Militer Angkatan Darat
Jadi kita membuat suatu kegiatan donor darah yang alhamdulillah ini diikuti kurang lebih 300 peserta. Kemudian untuk bakti sosial kita akan melakukan pembagian sembako yang sudah disediakan kurang lebih 1.500 paket sembako yang akan. Tak hanya kegiatan donor darah, ratusan paket sembako juga dibagikan kepada warga yang tinggal di sekitar lokasi. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Objek wisata Situ Cipanten, salah satu tempat menarik di Kabupaten Majalengka untuk menikmati suasana alam dan ragam kegiatan seru. Tempat ini cocok juga untuk Anda yang suka berenang. Main bebek goes, perahu dayung, dan sepeda luncur merupakan beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di objek wisata Situ Cipanten, Kabupaten Majalengka. Oh ya, ada banyak spot foto menarik juga loh. Air situ yang jernih menarik para pengunjung untuk bersuah foto di sini. Air yang jernih ini berasal dari mata air di Gunung Ciremai. Bagi Anda yang suka berenang, boleh loh berenang di sini bersama ikan-ikan lucu. Suasana alam yang asri dan udara yang sejuk juga bisa kita rasakan dan pastinya membuat betah untuk berlama-lama di sini. Saya waktu scroll TikTok, jadi ngelihat ada di FYP saya banyak yang upload tentang Cipanten dan untuk kontennya itu sangat bagus gitu, sangat menarik. Jadi saya tertarik buat berkunjung ke sini dan kebetulan ada saudara juga di Majalengka. Emang teteh dari mana teh? Asli? Saya dari Belitung. Terus kalau mau berenang harus pakai pelampung ya, jadi 10.000. Itu sumber mata air Situ Cipanten itu dari mana? Dari hutan sendiri Pak. Hutan sendiri? Iya. Itu luasnya berapa hektar? Untuk kolamnya aja itu hampir 1 hektar. Untuk dapat bersenang-senang di objek wisata Situ Cipanten, biaya yang dibutuhkan Rp10.000 per orang. Menarik kan untuk masuk list tempat liburan bersama keluarga dan teman-teman? Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Majalengka. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.